Selamat pagi, salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudara di mana saja berada yang diberkati Tuhan. Puji syukur Tuhan karuniakan kita hari yang baru ini, dan itu harus membuat kita untuk mendengar firman Tuhan, karena Allah sudah bermurah hati dalam hidup kita hari ini. Dan mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan agar terbuka oleh pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan napas hidup lagi hari ini bagi kami untuk menjalaninya dan menikmati karunia Tuhan. Tolong kami Tuhan sekarang akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa-Mu, dan kami boleh menikmati firman-Mu. Dan kami jangan terlena dengan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mendengar firman Tuhan Lukas pasal 21 ayat 34 demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Amin. Haleluya. Kita diperkenankan baca firman-Nya. Saudara-saudara, bacaan kita ini menjadi topik kita dari bacaan ini, jangan terlena. Jangan terlena. Artinya jangan kita melupakan apa yang prinsip dalam hidup keimanan kita. Nah, karena itu saudara-saudara, ayat 34, jagalah dirimu. Ini persoalan jaga ini ada sesuatu yang akan terjadi. Itu sudah pasti, tidak bisa ditunda. Jagalah diri, ini pesan yang sangat penting dari Yesus. Jagalah dirimu. Berarti setiap orang harus menjaga supaya hatinya jangan syarat dengan pesta pora, kemakbukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi. Saudara-saudara, nas ini mengingatkan kita bahwa hidup manusia lebih cenderung memikirkan soal roti, soal pesta, soal bagaimana meriahnya sesuatu yang diinginkan manusia, dan apa yang dirayakan manusia, soal roti dan sebagainya. Itu hanyalah hidup sementara, bukan hidup yang kekal di sana. Karena itu jagalah dirimu. Persoalan ini ada yang terjadi nanti dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di dalam ayat yang 30, dan serta kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ingat, hari Tuhan akan terjadi bagi setiap orang. Nah, oleh karena itu saudara, sebelum itu terjadi, jaga diri, cari hubungan yang akrab, bukan soal roti, tapi soal kehidupan rohani kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan itu menjadi berjerat bagi kita nanti. Oh, nanti kalau saya sudah tua baru saya dekat gereja. Tapi sebelum tua kau sudah dipanggil Tuhan, bagaimana? Itu jerat bagimu. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya, hubungan selalu terjadi dalam hidup kita kepada Tuhan. Sebab dia katakan ayat 30, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Akan menimpa sesuatu yang di luar pemikiran manusia akan terjadi. Entah gempa bumi, entah peperangan akan terjadi.
entah itu sakit penyakit atau yang sekarang COVID-19 akan terjadi itu. Dan oleh karena itu saudara, persiapkan dirimu dalam hubungan dengan Allah. Karena itu di ayat 36 dia kan berjaga-jagalah senantiasa. Berarti selalu, jangan melupakan, jangan mengabaikan. Jangan terlena dengan tema kita ini, jangan terlena kata tema kita. Oleh karena itu saudara, itu akan menimpa kita. Nah, supaya jangan menimpa ini, kita berdoa selalu mendengar firman Tuhan. Mengapa Yesus mengajar kita? Mengapa Yesus mengajar di bait Allah? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus menerima firman Allah dengan baik dan setia mendengarkan firman Allah. Sebagaimana Yesus setia pada siang hari, Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Mengapa Yesus mengajar? Memperlengkapi orang-orang percaya, dan Allah tidak mau manusia binasa. Orang-orang percaya di dalam Dia tidak binasa di dalam kehidupannya. Karena itu Yesus memperlengkapi dengan firman Allah dan mengajar mereka untuk berdoa senantiasa kepada Allah. Dan ketika itu sehingga kita dapat berdiri dengan kuat di hadapan anak manusia. Yang dimaksud pengadilan Allah akan terjadi bagi kita, dan itu akan diadili oleh Allah. Dan kita dikatakan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi? Berjaga-jaga senang berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kita luput yang akan terjadi. Artinya sekalipun itu terjadi, kita tidak binasa. Sekalipun itu menimpa kita kekacauan, kebinasaan, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya, sekalipun itu terjadi, kita tidak binasa begitu saja. Karena kita sudah membekali hidup dengan firman Allah, bergaul dengan Allah senantiasa, dan kita tidak terlena dengan kehidupan yang banyak orang cari adalah soal roti. Oleh karena itu artinya soal makanan dan minuman. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi firman Allah. Oleh karena itu Yesus giat dan peduli kepada kita untuk mengajar firman Allah bagi kita supaya kita kuat ketika di hadapan anak manusia. Kita memperoleh kekuatan. Saudara-saudara, mari kita renungkan hal ini. Yesus mengajar kita. Oleh karena sebagai orang-orang percaya di masa kini, kita pun hendak belajar untuk tidak terlena dengan rupa-rupa godaan duniawi. Banyak godaan, seperti kita berada di satu mall. Di sana banyak ditawarkan dan kita lupa jam berapa kita harus pulang ke rumah. Biasa kita lama berbelanja, tidak ingat waktu mall akan tutup. Kita bilang, wah sudah mau tutup mall. Biasa kita tidak terlena seperti itu ya. Satu hari kita keliling di mall itu, satu hari tiba-tiba mall mau tutup. Kita mau bilang apa? Belum belanja dan belum apa. Nah tawaran itu banyak sekali saudara-saudara ketika kita berada di mall. Macam barang kehidupan dunia yang ditawarkan di sana. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan lupa dengan firman Allah. Kita lupa biasanya sudah di mall, sudah jam berapa, kita tidak tahu, terlena dengan lampu yang terang, penawaran yang banyak, ditawarkan begitu banyak. Kita lupa ketika mall bilang kami mau tutup, kita gelabakan. Kita tidak siap untuk itu. Nah oleh karena itu saudara-saudara, mari kita renungkan hal itu, bahwa jangan terlena. Yesus mengajarkan ini untuk selalu berdoa, senantiasa membaca firman dan berdoa kepada Tuhan. Mari, ada waktu masih banyak diberikan Tuhan. Waktu kita sama 24 jam satu hari. Berapa jam kita untuk Tuhan berkomunikasi dengan Dia?
Berapa jam kita mempersembahkan hidup setiap hari. Karena itu mari itu Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Usia semakin bertambah, kita ingat semua akan terjadi. Nah, sebelum terjadi itu, kita sudah dibekali dengan firman Allah. Semua orang rindu untuk mendengar firman Allah di bait Allah dalam pengajaran Allah. Dan betapa indahnya mereka mendengar firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan sehingga kami tidak terlena dengan kehidupan duniawi, pesta pora dan lain sebagainya. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara-saudara di mana saja berada. Salam sehat, salam sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas.